Kita mulai pembelajaran sorof kita. Dalam pertemuan ini kita akan belajar untuk membuat atau mentasrif fi'il madhi dengan fi'il mudhari dan menyesuaikan dua macam fi'il madhi dan mudhari ini dengan dhamir. Nah, di beberapa metode pengajaran sorof, kalau kita perhatikan maka ada beberapa ustadz atau beberapa guru yang memerintahkan atau menyuruh muridnya untuk menghafal apa yang dihafal, yaitu tasrif dari fi'il madhi ataupun dari fi'il mudhari. Maka mereka di beberapa madrasah mereka memberitakan umpamanya ta'ala 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 ta'altum ta'alti ta'altu wa ta'altunna ta'altu ta'ala. Lalu yang mudhari'nya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Nah, dan kita dalam kesempatan ini kita tidak membebankan murid kita untuk menghafal. Menghafal itu penting, tapi tujuan utama dari kita belajar sorof adalah refleks kita, spontanitas kita dalam mentasrif, menentukan fi'il yang tepat untuk dhamir yang tepat untuk waktu yang tepat. Itu yang penting kita dalam belajar sorof. Jadi kalau sekedar hafal, maka hafal itu bagus, tetapi setelah hafal saja, namun tidak bisa respon cepat, tidak bisa spontan dalam menentukan fi'il yang tepat untuk dhamir yang tepat untuk waktu yang tepat, maka akan kesulitan ketika harus berbicara dengan orang Arab. Sebelum kita belajar bertasrif, sedikit kita perlu jelaskan dalam kata kerja bahasa Arab maka berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, maka semua kata kerja itu tidak berkaitan dengan dhamir. Semua kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak berkaitan dengan dhamir. Dhamir sebagaimana di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, dhamir adalah kata ganti dia, kata ganti seseorang. Nah, kalau dalam bahasa kita kata ganti itu aku untuk menunjukkan orang yang berbicara atau saya. Kemudian dia itu orang yang sedang dibicarakan, ada kamu orang yang diajak bicara, mereka itu beberapa orang yang dibicarakan, kalian adalah beberapa orang yang kita ajak bicara, atau kami beberapa orang yang berbicara. Nah, itu saja ada 7 atau berapa dhamir atau kata ganti yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab maka dhamir bukan sesederhana kata ganti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab dhamir itu ada 14. Sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, dhamir 14 itu dibagi kepada 3 macam, yaitu 3 pertama ini kita sebut dengan dhamir ghaib, kemudian 3 berikutnya kita sebut dengan dhamir mukhatab, dan terakhir 2 berikutnya terakhir itu kita sebut dengan dhamir mutakallim. Berbeda dhamirnya, maka berbeda fi'il yang kita gunakan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia cukup mengatakan saya pergi, kamu pergi, dia pergi, mereka pergi, semua pergi tanpa ada perubahan satu huruf pun, satu kata pun dalam kata pergi itu lah, meskipun berubah kata atau pelaku dari pergi tersebut. Maka dalam bahasa Arab fi'il yang ada dalam bahasa Arab, baik itu nanti fi'il madhi ataupun nanti fi'il mudhari, maka akan berubah sesuai dengan dhamir atau pelaku dari fi'il tersebut. Nah, makanya penting kita untuk melatih respon kita untuk menentukan fi'il yang tepat untuk dhamir yang tepat. Nah, urutannya seperti ini ya dhamir. Wa umahum, iya umahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan begitu pula urutan untuk fi'il, baik fi'il madhi lah urutannya fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altum fa'altum, fa'alti fa'altum fa'altunna,
Anggap saja di sini ada cermin. Di sini pun ada cermin. Tapi sebelum kita ke sana, kita ke sini dulu. Anggap saja di sini ada cermin. Fi'il yang di sini kita gunakan untuk dhamir yang ada di sini. Fi'il yang ada di sini kita gunakan untuk dhamir yang ada di sini. Begitu pula fi'il yang ada di sini kita gunakan untuk dhamir yang ada di sini. Maaf kalau garisnya kurang rata karena saya tidak menggunakan penggaris. Jadi fi'il yang di sini berarti kita gunakan untuk dhamir yang ada di sini. Nah, maka setiap berubah dhamir maka berubah fi'ilnya. Jadi tidak semua kata apabila kita terjemahkan kata pergi ke bahasa Arab, bahasa Arab pergi zahaba, maka kata zahaba tidak selamanya zahaba ketika kita terjemahkan dalam percakapan ataupun tulisan. Jadi ketika pelakunya berubah, maka berubah dari zahaba menjadi apa? Misal, kalau yang pergi itu adalah Budi, dan Budi itu adalah seseorang yang ghaib, yaitu seseorang yang sendiri saja dan dia sedang kita bicarakan laki-laki, maka berarti huwa. Nah, ketika Budi itu huwa, maka kita katakan Budi dhahaba. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin katakan pergi itu adalah siapa, misalnya Fatimah, maka Fatimah adalah seseorang yang ghaib yang sedang dibicarakan dan dia seorang perempuan, maka berarti dhamir yang kita gunakan adalah hiya. Maka fi'ilnya untuk Fatimah telah pergi bukan lagi dhahaba, tetapi di sini maka bayangannya di sini. Maka kita katakan Fatimah dhahabat. Fatimah dhahabat. Tuh. Nah, oh ya, bagi yang masih bingung, bagi yang masih bagi yang lupa dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, patokan kita dalam fi'il itu adalah fa'ala. Fa'ala. Huruf pertama adalah fa'ul fi'li. Huruf kedua kita sebut dengan ainul fi'li dan huruf ketiga kita sebut dengan lamul fi'li. Apapun yang terjadi pada timbangan ini maka akan berlaku pada fi'il yang kita timbang. Misal kita ingin mengatakan zahaba, maka za sejajar dengan fa, ha sejajar dengan a, dan ba sejajar dengan lam. Maka kita katakan za adalah fa'ul fi'li, ha adalah ainul fi'li, dan ba adalah lamul fi'li. Seperti itu. Apapun yang terjadi di sini pada fa'ala maka akan terjadi pada zahaba. Misalnya fa'ala ditambah dengan waw dan dia pakai dhamma, maka zahaba menjadi zahabu. Seperti itu. Apapun yang terjadi pada fa'ala, misalnya di sini pakai fa'alata, maka zahaba menjadi zahabata. Seperti itu. Nah, kembali kita ke sini. Nah, jadi berbeda dhamirnya, maka berbeda fi'il yang kita gunakan. Dan ingat, kita tidak menghafal, tetapi kita membiasakan diri. Kita membiasakan diri. Bagi yang ingin menghafal silakan. Namun dalam pelajaran kita tidak memerintahkan, kita tidak menyarankan untuk menghafal, tapi kita menyarankan untuk membiasakan diri. Latihan sebanyak-banyaknya, biasakan diri sesering-seringnya, maka insya Allah respon kita akan semakin bagus dalam menggunakan fi'il yang tepat untuk dhamir yang tepat untuk waktu yang tepat. Kembali kita ke sini. Anggap ini cermin. Maka apapun yang ada di sini maka ada di sini. Nah, namun sebelum kita latihan dhamir, maka ada baiknya kita latihan untuk menimbang fa'ala itu menjadi fi'il apapun. Misal, fi'il yang kita gunakan adalah zahaba. Maka latihan pertama kita mulai dengan menimbang zahaba dengan semua fi'il ini. Maka kalau kamu punya teman belajar bersama, atau kamu mau belajar sendiri terserah, tulis di helai kertas atau dimanapun media tulis apapun fi'il ini, maka cari fi'il yang ingin kamu
terserah fi'ilnya apa, yang penting huruf dasarnya 3 yang sesuai dengan fa'ala. Dhahaba. Lalu kamu katakan fa'ala. Dhahaba fa'ala. Nah, kamu timbang di sini. Dhahabna. Karena fa'alna. Dhahabtum. Dhahabtuma. Dhahabata. Dhahabu. Dhahabtunna. Dhahabta. Dhahabat. Dhahaba. Dhahabtuma. Dhahabti. Dhahabna. Dhahabtu. Nah, dan kalau sudah terbiasa dengan irama yang pelan, tapi naikkan intonasinya makin cepat. Dhahabtunna, dhahabtuma, dhahabna, dhahabu, dhahaba, dhahabata, dhahabat, dhahabta, dhahabti, dhahabtunna, dhahabtun, dhahabtuma, dhahabu, dhahabata, dhahaba, dhahabna. Dan latih itu untuk beberapa macam fi'il yang berbeda. Kataba, maka mengatakan dari kata kataba, katabtunna, katabtuma, katabna, katabata, katabti, katabat, kataba, katabata, katabna, katabu, katabtun, katabtunna, katabna, katabtuma, katabata, kataba. Jalasa. Maka kamu katakan jalasna, jalasa, jalasna, jalasta, jalasta, jalasata, jalasa, jalasa, jalasu, jalasna, jalastum, jalastunna, jalastuma, jalasata, jalasa, jalasat, jalasta, jalasti, jalastu, jalasna, jalastuma, jalastuma, jalasata, jalasa, jalasu, jalasna, jalastum, jalastunna. Seperti itu. Latih sampai terbiasa. Begitu kamu sudah latihan, selesai latihan, sudah terbiasa dengan dengan menimbang fi'il dengan fa'ala itu dalam fi'il madhi, maka geser latihanmu, ubah latihanmu dengan mengucapkan fi'il ini dengan dhamir. Caranya seperti apa? Caranya dengan kamu tulis di sisi fi'il tersebut dhamir-dhamir ini. Anggap ada cermin yang membatasi mereka berdua. Antara fi'il ini dengan dhamir ini, anggap ada cermin. Apa yang ada di sini, maka ada di sini. Apa yang ada di sini, maka ada di sini. Maka latihannya seperti apa? Kita gunakan misalnya apa lagi? Dakhala. Nah, maka ketika kita ingin mentasrif kata dakhala, maka patokannya di sini. Kamu katakan dakhalna, dakhalu, dakhalta, dakhalti, dakhalat, dakhaltuma, dakhalata, dakhala, dakhaltum, dakhaltunna, dakhalti, dakhalta, dakhalat, dakhala, dakhala, dakhalata, dakhala, dakhalu, dakhalna, dakhaltum, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna, dakhaltuma, dakhalti. Jalasa yang sudah ada, maka kita latih. Jalastum, jalastu, jalasta, jalasti, jalastum, jalastunna, jalastuma, jalastuma, jalasata, jalasa, jalasat, jalastu, jalasta, jalastuma, jalasti, jalasta, jalasat, jalasa, jalasata, jalasa. Kharaja, ada lagi kita tulis kharaja. Maka kita katakan kharajtunna, kharajtum, kharajna, kharajun, kharajata, kharaja, kharajtuma, kharajtuma, kharajni, kharajta, kharajat. Latih sampai terbiasa dengan sampai kamu tidak perlu lagi melihat sebelah situ. Ketika belajar di awal, berlatih di awal, maka silahkan kamu lihat sini, lihat situ. Latih lihat sini, lihat situ. Nah, begitu kamu sudah mulai terbiasa dan sudah mulai mahir untuk menyebutkan itu dengan refleks, maka hapus semua wazan fi'il madhi tersebut yang ada di sebelah sini. Nah, begitu kamu hapus semua fi'il madhi yang ada di sebelah sini, hapus seperti ini. Nah, maka latih fi'il madhi yang ingin kamu ucapkan itu dengan refleks. Apa misalnya? Kita katakan fataha yang bermakna membuka. Berarti fatahtum, fatahata, fatahu, fatahta, fatahti, fatahtuma, fatahtuma, fatahata, fataha, fatahna, fatahat, fatahu, fatahtum, fatahtunna, fatahtuma, fatahata, fataha. Kalau kita ingin mengatakan apa lagi? Raja'a. Maka apa yang kita gunakan? Apa yang kita katakan? Raja'tunna, raja'ta, raja'at, raja'at, raja'ana, raja'ta, raja'un, raja'na, raja'tum, raja'tuma, raja'ti, raja'tuma, raja'ta, raja'tum, raja'tuma, tunna, raja'ata, raja'a.
itu, latih sampai kamu benar-benar terbiasa. Sehingga nanti ketika misalnya ketika orang mengatakan kamunya siapa? Apakah kamunya anta atau kamunya anti? Kalau kamu di situ bermana anta, lalu kita ingin mengatakan apakah kamu sudah pergi? Apakah kamu sudah pergi? Maka cukup kamu iya pergi zahabat. Maka berarti hal zahabta, tanpa berpikir kamu langsung mengatakan hal zahabta. Atau apakah dia sudah pulang? Siapa dia? Fatimah. Apakah si Fatimah sudah pulang? Maka karena Fatimah itu dia perempuan yang sedang dibicarakan satu orang, berarti dia. Maka berarti kita katakan hal raja'at Fatimah. Hal Fatimah raja'at atau hal raja'at Fatimah. Tanpa berpikir. Atau misalnya kita ingin membicarakan siswa-siswa itu, apakah mereka sudah makan? Hal akalu, atau apakah mereka sudah minum? Hal syaribu, hal namu, apakah mereka sudah tidur? Akulaku namu, siswa-siswa itu. Siswa-siswa berarti beberapa orang. Berarti ketika itu beberapa orang dan sedang dibicarakan, berarti ghaib, dan dia laki-laki, maka beberapa orang ghaib laki-laki yang sedang dibicarakan tandanya adalah hum. Maka kita katakan at-tullabu namu. Dari kalimat namu. Sesuai dengan timbangannya. Begitu kita sudah selesai, kita sudah terbiasa dengan fi'il madhi, maka sekarang lanjut kita latihan dengan yang namanya fi'il mudhari. Nah, ketika kita ingin mentasrif fi'il mudhari, maka kadang ada beberapa orang yang sudah suudzon dengan fi'il mudhari, sulit kata mereka. Kenapa mereka mengatakan sulit? Karena mereka terbayang dengan hurufnya yang banyak. Maka kita katakan fi'il mudhari itu mudah. Kenapa mudah? Karena fi'il mudhari itu banyak yang mirip. Mana yang mirip? Maka yang paling mirip yang banyak itu yang pertama adalah fi'il mudhari nomor 2, nomor 5, 8 dan 11. Perhatikan, nomor 2, 5, 8 dan 11 itu fi'il mudhari yang 4 macam itu sama. Yang membedakan mereka adalah yang nomor 2 menggunakan ya, adapun yang nomor 5, nomor 8 dan nomor 11 itu menggunakan ta. Yaf'alani, taf'alani, taf'alani, taf'alani. Ulang, yaf'alani, taf'alani, taf'alani, taf'alani. Kemudian ada lagi yang mirip. Siapa? Yaitu fi'il mudhari nomor 1, nomor 4 dan nomor 7. Yang nomor 1 dan 4, 7 itu sama. Yaf'alu, taf'alu, taf'alu. Yang membedakan mereka adalah nomor 4 dan nomor 7 sama-sama menggunakan ta di awalnya, sedangkan yang nomor 1 itu menggunakan huruf ya. Berikutnya ada lagi yang mirip, ada, yaitu af'alu dan naf'alu. Mirip dengan siapa? Mirip dengan mereka bertiga. Mereka bertiga yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Apa persamaan mereka? Persamaan mereka adalah sama-sama ujungnya ini polos tanpa bersambung dengan huruf apapun. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dia menggunakan dia dan dia menggunakan ta, sedangkan dia menggunakan hamzah dan ini menggunakan nun. Nah, kalau dalam nahwu maka mereka berlima ini disebut dengan al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang ujungnya tidak bersambung dengan satu huruf apapun. Nah, lalu ada lagi yang mirip. Siapa? Yaitu fi'il mudhari' nomor 3 dan nomor 9. Antara fi'il mudhari' nomor 3 dan nomor 9 pasti sama. Ada perbedaan. Bedanya di mana? Bedanya dia menggunakan ya, sedangkan dia menggunakan ta. Yaf'aluna, taf'aluna. Ada lagi yang mirip sama ya, yaitu fi'il mudhari' nomor 6 dan nomor 12.
Nah, yang nomor 6 menggunakan ya dan nomor 12 menggunakan ta. Selesai, tinggal satu. Ada satu yang berbeda. Siapa? Yaitu fi'il mudhari nomor 10. Lah, fi'il mudhari nomor 10 itu paling berbeda dari semua fi'il mudhari. Apa? Taf'alina. Dia menggunakan ta di awal dan dia menggunakan ya dan nun di akhir. Ketika mereka tidak ada yang menggunakan ya nun, maka dia satu-satunya yang menggunakan ya dan nun. Dan biasanya ketika ada sesuatu yang paling berbeda, itu yang paling mudah untuk diingat. Nah, ketika ada sesuatu yang paling berbeda, maka dia yang paling mudah untuk diingat. Nah, selesai kita dengan menjelaskan fi'il mudhari. Gampang. Nah, sebagaimana tadi ketika kita mengatakan ada fi'il madhi lalu ada dhamir, maka seakan-akan ada cermin. Maka di sini pun sama. Seakan-akan ada cermin di antara fi'il ini dengan antara fi'il ini dengan dhamir yang pada sini. Apa yang ada di sini, maka berarti ini fi'ilnya. Apa yang ada di sini, maka ini fi'ilnya. Apa yang ada di sini, maka ini fi'ilnya. Apa yang ada di sini, maka ini fi'ilnya. Nah, langkahnya kurang lebih sama dengan ketika kita belajar mentasrif fi'il madhi yang tadi kita hapus tadi. Nah, maka langkah pertama adalah kita membiasakan diri dalam menggunakan fi'il mudhari. Misal tadi fi'il yang kita gunakan jalasa. Jalasa itu dari timbangan fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Ingat, dalam tasrif, dalam melatih syarat itu selalu pertahankan ain fi'il. Nah, selalu pertahankan ain fi'il. Makanya sangat penting kita mengenali suatu fi'il itu dia termasuk timbangan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, atau fa'ila yaf'alu, atau fa'ila yaf'ilu, atau fa'ula yaf'ulu. Agar apa? Agar kita jangan sampai menggunakan baris yang salah untuk fi'il yang padahal semestinya bukan menggunakan baris tersebut. Nah, misal jalasa yajlisu, maka pasti li a i jala berarti ain fi'ilnya menggunakan fathah di fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya maka ain fi'ilnya menggunakan kasrah. Jalasa yajlisu. Maka ketika kita mentasrif tidak mungkin ada orang tidak mungkin terjadi kesalahan, misalnya mengatakan jalasa yajlisu atau jalasa yajlasu. Maka itu salah, itu keliru berarti. Nah, kembali kita tadi mempertahankan harakat yang ada pada ain fi'il. Nah, di sini kita patokannya ya bukan berarti semua fi'il mudhari nanti ain fi'ilnya menggunakan fathah. Nanti ada yang pakai kasrah, ada yang pakai dhammah. Seperti itu. Nah, maka misalnya jalasa yajlisu. Nah, di sini pakai fathah, tetapi karena jalasa itu ya fi'il mudhari'nya ain fi'il dari fi'il mudhari' yang menggunakan kasrah, maka berarti kita gunakan kasrah. Nah, contoh yajlisu, yajlisna, yajlisuna, tajlisani, tajlisani, yajlisani, tajlisu, tajlisina, ajlisu, tajlisuna, tajlisna, najlisu, tajlisani, tajlisani, najlisu, tajlisu, yajlisu. Atau supaya gampang, silakan. Ini 4 sama, maka kita katakan yajlisani, tajlisani, tajlisani, tajlisani. Ini sama, yajlisu, tajlisu, tajlisu. Ini sama, yajlisuna, tajlisuna, yajlisna, tajlisna. Nah, kemudian contoh lagi nasara yansu. Nah, maka kalimatnya nasara itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yansu. Sorry, saya hapus sekali. Yansu. Nah, bukan lagi menggunakan fathah tapi menggunakan dhammah. Berarti yansu. Maka berarti kata nasara yansu, fi'il nasara yansu itu dalam timbangan fa'ala yaf'ulu menggunakan dhammah pada ain fi'il di fi'il mudhari'nya.
yansuru, maka kita katakan tansuru, tansuru yansuru, yansurani, tansurani, 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 yansuruna, tansuruna, yansurna, tansurna, ansuru, nansuru, tansurina, tansuru, tansuru, yansuru, tansurani, yansuruna, yansurna, tansurani, yansurani, tansurina. Gitu. Atau ada lagi apa yang merupakan fathah pada akhir fi'ilnya, mana yang nahu, maka kita katakan mana yang nahu. Nah, maka timbangan dari mana yang nahu adalah fa'ala yaf'alu, menggunakan fathah pada ain fi'il di fi'il madhi dan ain fi'il pada fi'il mudhari. Nah, fa'ala yaf'alu, mana yang nahu, kita katakan ini, kita hapus ini. Nah, selesai. Maka yang nahu, apa kita taf ala ini berarti tam namani, tam alina, tam namina, yang aluna, yang namuna, yang namna, tam namuna, tam namna, tam naani, tam naani, tam naani, yang naani, yang nahu, tam nahu, tam nahu, tam nahu, nam nahu. Seperti itu. Nah, begitu sudah terbiasa, sudah mahir kita menafsirkan fi'il mudhari, selesai kita lancar kita sebagaimana dari tadi fi'il madhi, maka langkah berikutnya kita hapus. Belum, sering. Maka kita kesini latihan seperti fi'il madhi tadi. Anggap ini cermin, anggap ini cermin, ini lamanya, ini fi'ilnya. Maka kita gunakan kata yaktu, kata yaktu, yaktubu. Nah, maka apa yang ada di sini ada di sini. Contoh kata yaktubu, apa? Taktubuna, yaktubuna, 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 taktubuna, taktubna, taktubani, 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 yaktubani, taktubina, taktubu, taktubu, yaktubu. Atau kita katakan daraba yadribu, yadribu. Maka apa timbangannya? Fa'ala yafilu, daraba yadribu. Maka kita katakan adribu, tadribani, 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 yadribani, tadribna, tadribuna, yadribna, yadribuna, tadribu, tadribina, tadribu, yadribu, yadribani, tadribani, tadribani, tadribani. Seperti itu. Nah, begitu kamu sudah terbiasa, sudah lancar itu dengan itu, maka apa langkahnya sama seperti ketika kita lakukan dalam fi'il madhi, hapus ini. Hapus, maka yang tersisa adalah dhamir saja. Lalu apa nama kita? Nah, maka latihanlah seperti tadi. Apa fi'ilnya? Masaha, yamsahu, maka amsahu, tamsahina, tamsahu, tamsahu, yamsahu, tamsahani, yamsahuna, yamsahani, yamsahna, tamsahuna, tamsahna, tamsahu, namsahu, tamsahani, 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 yamsahani. Apalagi apa fi'ilnya? Ya terserah apa fi'ilnya. Fataha atau nazara, nazara yanzuru. Maka kita katakan tanzurna, tanzuruna, yanzurna, yanzuruna, tanzurani, 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 yanzurani, tanzurina, tanzuru, tanzuru, yanzuru. Seperti itu. Nah, begitu kita sudah tadi, sudah mahir, kalian sudah terbiasa mampu tanpa berpikir untuk menyebutkan fi'il yang tepat untuk dhamir yang disebutkan ini, maka sekarang kita lakukan kolaborasi antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'nya. Maka kita katakan misalnya jalasa yajlisu, berarti jalastu tajlisuna, jalasna yajlisna, jalasu yajlisuna, jalasata tajlisani, jalasti tajlisina. Fataha, maka fatahtuna, taftahna, fatahtuna, taftahani, fatahata, taftahani, fatahu, yaftahuna. Seperti itu. Dan latih fi'il tersebut dengan selancar-lancarnya, dengan sebaik-baiknya, sampai kalian tidak perlu berpikir. Begitu kalian mampu mentafsirkan itu tanpa berpikir,
maka insya Allah akan mempermudah kamu ketika ingin berbicara dengan orang Arab. Namun bukan berarti hanya belajar itu saja kamu bisa berbicara dengan orang bangsa Arab. Ada nanti kosakata yang harus kamu kuasai, dan tentu kamu harus belajar nahwu, sharafnya, kita belajar sharaf sekarang, dan sebagainya. Perlu banyak belajar, perlu banyak latihan. Itu yang kita sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.